Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogot Jakarta. Nama saya Evan. IHSG hari ini menguat 0,6%, tutup di 7670,73. Candlenya hijau tapi lower high lower low, nggak masalah sih. Kemarin hari Kamis tuh candlenya bodinya merah, nggak terlalu gede dan ada shadow atas yang lebih panjang dari bodinya. Shooting star, tapi shooting starnya termasuk kategori yang kurang kuat sih ya. Jadi pullback terakhir di 7460 ini adalah yang perlu diperhatikan selama IHSG nggak ke bawah 7460. Maka peluang untuk lanjut ke area 7800 7840 masih lebih besar, apalagi kalau di minggu depan atau dalam waktu dekat di minggu depan berhasil naik ke atas 7716, berarti makin besar peluang IHSG untuk nyamperin 7840 dulu gitu ya. Kecuali turun ke bawah 7460, maka kemungkinan terjadinya retracement turun lebih dalam dikit itu ada. Kurang lebih seperti itu. Lanjut kita review saham-saham yang masuk ke watchlist. Masih ada beberapa, ada banyak. Pertama ada ADMR, ini adalah strategi saham yang masuk ke rekomendasi tanggal 30 Agustus 2024 ya. Strateginya beli di 1300. Hari ini melemah 1,5%, tutup di 1285. Jadi buat yang udah punya barang disimpan selama nggak turun dan tutup di bawah 1230 masih aman. Kemudian saham kedua ada Akra. Akra masih aman disimpan lah ya buat yang udah punya barang. Belinya di 1465, stop lossnya kalau tutup di bawah 1390. Jadi disimpan dulu, mudah-mudahan lancar ke 1635 1640. Yang ketiga ada APLN. Strateginya ini ngantri di 112. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 104, dan estimasi targetnya nih yang agak lumayan di 150. Target full cycle dari sinyal CB1 sih ya. CB1 yang kebentuk di bulan Juli kemarin. Kemudian yang berikutnya ada Arto. Hari ini ternyata tutupannya kempes ya. Kempes dan balik ke harga open yaitu di 2870, sama persis dengan penutupan hari sebelumnya di 2870. Dan beberapa hari belakangan ini 1 2 3 4 5 6 7 8 hari berturut-turut closingnya di dalam body candle tanggal 20 Agustus. Jadi buat yang misalnya masih punya barang, jagain di area 2730. Kalau tutupan di bawah 2730, di 2720 misalnya, itu exit aja dulu atau take profit aja dulu. Harusnya ini udah, yang punya barang udah floating profit sih ya, karena diajakin belinya udah dari kapan tahu, di bulan apa kemarin kalau nggak Juni Juli gitu ya. Dan buat yang mau buyback atau baru mau beli, strateginya yang ada di rekomendasi kemarin atau beberapa hari yang lalu adalah beli ngantri di 2550. Belum dapat barang tapi antriin aja di situ dulu, stop lossnya di bawah 2360. Berikutnya ada Astra. Astra ini hari ini tutupan menguat ternyata. Jadi buat yang udah punya barang, stop loss atau bukan stop loss, trailing stop atau LIT sell untuk SL plus lah ya, taruh di 4980 nggak masalah. Buat yang baru mau beli atau mau buyback, belinya di 4760 ya. Stop lossnya di kalau tutup di, sebenarnya sih kalau tutup di bawah 4720 tapi kasih toleransi lah di bawah 4520, nggak masalah lah ya. Kemudian yang berikutnya ada Avia. Strateginya masih sama persis. Ini Avia ada di besok, berarti ntar aja bahasnya. Lanjut BBTN dulu aja. Nah, BBTN ini nih, yang punya barang masih punya barang, masih bisa di hold dengan pasang trailing stop di 1360 lah. Kemudian yang baru mau beli atau udah hilang barang, udah jualan mau buyback, belinya tunggu di 1335 ya, stop lossnya di bawah 1290. Dan
BBTN udah. Elsa, ini adalah saham yang ada di rekomendasi tanggal 30 Agustus. Strateginya ngantri beli di 468, belum dapat barang. Tapi buat yang udah punya barang atau misalnya hari ini beli, nggak apa-apa sih, disimpan dulu. Hari ini beli misalnya karena ada sinyal buy on weakness, nggak masalah, beli, disimpan dulu. Stop lossnya masih aman disimpan selama nggak turun dan tutup di bawah 434. Jadi stop lossnya kalau tutup di 432 gitu ya. Estimasi targetnya di 590, jadi masih risk reward rasionya masih oke, meskipun belinya di 480 dan stop lossnya agak bawah di situ. Kemudian yang berikutnya ada ESA. Nah, ESA masih sama seperti yang dibahas kemarin, arahnya ke 1070-an lah ya, target full cycle-nya, dan hari ini masih menguat, jadi ini masih bisa dipantau untuk fast trade, nggak masalah. Kalau baru mau beli, yang penting stop loss-nya di bawah 760 aja sih. Jadi ini ada rally terus bikin base dan rally lagi, jadi misalnya beli tungguin di sekitar area 815 atau 820 nggak apa-apa, stop loss-nya di bawah 760, atau tunggu setup baru lagi gitu. Terus ada gudang garam. Nah, sebelumnya ini rekomendasinya ngantri di 15.350, cuman hari ini ternyata menguat, tutup 4,5% nih. Menguatnya tapi di pre-closing ya. Dan tutupan di 16.375. Jadi order beli di 15.350 nggak dapat. Turunnya kemarin setelah bikin sinyal CB1. Terus bertahan dulu sebentar di atas 16.200, kemudian terkoreksi cuman nyamperin area pullback dan lanjut menguat lagi, tutup di atas 16.200. Jadi buat yang belum punya barang dan minat beli GGRM, ngantrinya boleh di 15.850, 15.800, di range itu nggak masalah. Stop lossnya tapi sama ya, di bawah 14.475, jadi boleh dipecah 15.850, terus kemudian 15.350 dan 14.900, di 3 level itu nggak masalah ordernya. Targetnya sama-sama TP1 nya di 17.250 dan TP2 nya di 18.900, 19.000. Berikutnya ada HMSP yang harusnya udah punya barang lah ya, paling nggak hari ini tereksekusi orderan belinya atau ya antrian belinya di 705. Jadi hari ini doji candle dan masih aman disimpan selama nggak turun dan tutup di bawah 640. Mudah-mudahan lancar ke target TP1 di 850. Berikutnya ada Inco. Nah, hari ini menguat 3,2%. Harusnya udah punya barang di 3730 karena kemarin disamperin. Hari ini juga kembali dites, sempat dites di 3730-nya ya. Low hari ini 3730. Jadi hold dulu, simpan selama nggak tutup di 3600 atau lebih bawah, masih aman. Mudah-mudahan lancar ke 4200-an. Lebih sih nggak apa-apa ya, 4600 sih masih oke kok. Terus setelah Inco ada Mapa. Oke, Mapa masuk lagi. Sebenarnya dari kemarin-kemarin tuh masih masuk ke dalam watchlist ya. Nggak dibahas itu, cuman dia pergerakannya belum ada pergerakan yang signifikan dan masih cenderung on track aja dengan strategi yang ada sebelumnya gitu ya. Jadi buat yang udah punya barang, simpan dulu, mudah-mudahan lancar ke target TP2 940. Berikutnya ada MDKA. MDKA hari ini 2320-nya disamperin. Jadi buat yang udah punya barang, disimpan selama nggak turun dan tutup di bawah 2160 masih aman lah ya. Target TP1 2660, mudah-mudahan ke target TP2 2970 dengan lancar. Terus ada PTPA hari ini melemah. Jadi buat yang kemarin pasang trailing stop atau LIT sell untuk SL plus di 2750 sudah tereksekusi nih ya. Buat yang masih pasang stop loss di bawah 2640 ya dipasang situ dulu nggak apa-apa sih. Ya kayak gitu. Jadi buat yang masih mau hold selama nggak turun dan tutup di bawah 2640 masih aman. Berikutnya ada Raja.
yang ternyata belum ada pergerakan signifikan, jadi masih aman di hold lah, masih bisa di hold maksudnya, dan masih aman juga di hold selama nggak turun dan tutup di bawah 11.45 ya. Mudah-mudahan ke target TP2 di 16.40 16.45 dengan lancar. Lanjut kita bahas saham yang ada di request di kolom komen, di request oleh subscriber di kolom komen. Jadi Bapak Ibu yang mau request sama favoritnya untuk dibahas, silahkan tulis di kolom komen, atau ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, silahkan tulis di kolom komen di bawah. Sebelum saya lanjut, mau info dulu kalau tanggal 23 ding mulai 23 sampai 28 kami mengadakan workshop online dan offline. Di September ya, 23 sampai 28 September kami mengadakan workshop online dan offline. Tema workshopnya Vibo Cuan. Kita akan kupas tuntas strategi Vibo Cuan seperti apa gitulah ya. Jadi buat yang mau daftar atau mau nanya-nanya, silahkan nanti hubungi kontak person atau kunjungi link yang ada di deskripsi di bawah. Lanjut ke saham requestan. Pertama ada GEMS. Jadi kemarin itu pertanyaannya, kira-kira si GEMS ini masih bisa naik atau malah dibanting. Nah, jawabannya masih bisa naik atau dibanting. Nggak tahu persisnya, tapi kita bisa lihat, kita bisa antisipasi dari candle yang udah muncul misalnya ya. Di hari sebelumnya tanggal 29 bulan 8 kemarin, 29 Agustus, candlenya cenderung indecision memang. Bikin outside bar pattern, indecision, body kecil dengan shadow atas dan bawah yang jauh lebih panjang dibandingkan body. Kemudian ketika muncul candle seperti ini, harusnya ngapain? Kalau misalnya punya barang dan posisi sahamnya ini udah naik segini banyak, saya pribadi akan consider untuk take profit atau jualan gitu ya. Seenggak-enggaknya kalau misalnya masih mau hold, pasang trailing stop di separah-parahnya kalau turun ke bawah 13.000. Jadi hari ini lanjut, di hari Jumat itu lanjut melemah, maksudnya melemah 9,4%, tutup di 14.000. Dan buat yang masih pegang barang, boleh consider untuk take profit atau pasang trailing stop atau SL plus pakai LIT sell gitu ya, di bawah 13.000 gitu sih. Kalau persisnya bakal ditarik lagi atau diturunin, saya nggak tahu, tapi kita bisa antisipasi dari price action yang terakhir muncul gitu. Lanjut Telkom. Nah, kalau yang Telkom ini pertanyaannya, Telkom kok jarang muncul lagi? Gitulah ya. Telkom gimana nih? Kok jarang muncul lagi dibahas? Sebenarnya masih masuk ke dalam watchlist. Ini si Telkom ini nggak beberapa hari terakhir nggak masuk ke pembahasan karena dia masih on track aja, biar nggak terlalu panjang aja videonya gitu. Jadi si Telkom kesimpulannya dia masih on track. Sinyal buy atau setup buy-nya itu ada di akhir Juni, ada si B1, kemudian ngambil area entry-nya di sekitaran 2800 ya, di area kotak ungu ini nih, dan setup L2 jalan. Target TP1 3400, mudah-mudahan lancar ke target TP2 di 3800-an. Setup L2 biasanya nyampe ke target TP2 sih 3800-an, mudah-mudahan bisa lancar ke sana ya. Kemudian yang ketiga auto. Oke, kalau auto ini ya kurang lebih ada setup atau enggak, kira-kira kalau punya barang enaknya di hold atau jualan, atau kalau misalnya pasang trailing stop di mana, dan kalau misalnya belum punya barang mau beli enaknya di mana. Nah, jawabannya setupnya ada setup CB1 sejak bulan Juli kemarin, dan area belinya boleh dari area 2040-2030 di area di level pullback ini ya. Dan target TP1 2280 2290 udah disamperin. Extend TP1 nya belum berhasil di breakout, cuman nembus pakai shadow doang, belum tutup di atas 2370. Jadi kalau misalnya pengen beli, area belinya masih di sekitar 2040 2030 ya, anggap aja dari 2050 sampai 2030 lah. Area belinya masih di situ.
Dan sebenarnya stop lossnya kalau misalnya baru mau beli ya, stop lossnya itu cukup kalau tutup di bawah 2020 sih. Jadi nggak panjang atau nggak gede risikonya itu. Dan kalau misalnya kena stop loss, ngincer di area entry yang lebih bagus. Ya jelas di bawah 2000 sih, di 1950 pre entry-nya. Dan entry yang paling low risk di sekitar dari setup ini ya di area 1870 1865. Stop lossnya kalau entry di area pre entry di 1950 atau di 1870 yaitu di bawah 1795 kalau tutup di bawah 1795 gitu. Kalau misalnya udah punya barang, pasang trailing stop aja. Trailing stopnya di agak tricky sih kalau kayak gini ya. Ini ada kemungkinan langsung ke bawah lagi, tapi masih oke kalau misalnya bertahan tutupan di atas 2100. Jadi kalau misalnya modalnya cukup bawah, trailing stopnya boleh kalau closingnya di bawah 2100 atau SL plusnya ya. Exitnya boleh kalau tutup di bawah 2100. Tapi kalau mau langsung pasang atau modalnya mepet lah ya, modalnya di 2100 atau sedikit di atas 2100, boleh pasang trailing stopnya itu di 2140 atau 2160 situ kali ya. Mudah-mudahan sih ini masih lancar. Area target TP2 nya masih lumayan jauh dia ke 2600. Mudah-mudahan bisa lancar ke sana. Gitu ya. Lanjut kita bahas rekomendasi untuk besok Senin awal September tanggal 2 September 2024. Ada 3 saham, beberapa pernah masuk rekomendasi dan ada yang belum. Jadi Bapak Ibu bisa masukin atau tambahkan ke watchlist jika belum ada, dan juga bisa langsung pasang ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Saham pertama ada Avia. Nah, si Avia ini masuk lagi. Karena memang strateginya beli ngantri di 462 dan belum disamperin, belum dapat barang. Hari ini melemah 0,4%. Candlenya lower high lower low, jadi masih ada kesempatan untuk ngantri di 462. Mudah-mudahan dikasih ya. Stop lossnya tetap sama kalau turun dan tutup di bawah 444 dan estimasi target TP 1 di 505 510. Saham kedua ada Tekim. Nah, ini pernah masuk rekomendasi juga harusnya. Belinya di 7375 waktu itu ya. Harusnya udah dapat barang. Jadi buat yang udah dapat barang, simpen. Dan tadi juga sempat diajakin beli si Tekimnya ya. Buat yang hari ini baru beli juga simpen aja dulu, nggak masalah. Buat yang belum punya barang, strateginya boleh beli di 7375 atau 7400, oke lah. 7375 nggak apa-apa. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 7200. Dan estimasi targetnya, target TP1 7750, mudah-mudahan bisa lancar ke target TP2 ya di 8100. Saham ketiga ada WIRG. Nah, kalau si WIRG ini struktur eksternalnya ini masih downtrend. Kemudian singkat cerita, dia ada setup dominant break, dan area entry-nya di sekitar 79. Stop loss-nya di bawah 72. Ya kurang lebih nggak kecil juga sih risikonya, tapi masih di bawah 10% stop loss-nya. Jadi buat yang minat, Bapak Ibu bisa ngantri beli di 79. Stop loss-nya kalau tutup di bawah 72 dan estimasi target TP1 di 95. Risk reward rasionya masih 1:2 lah, 2:1 itu ya. Potensi rewardnya masih 2 kali dibandingkan dengan resikonya. Itu dulu. Itu tadi 3 saham pilihan kami untuk besok. Dan jika Bapak Ibu berminat bisa langsung bikin ordernya menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Dan terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Dadah.